karena terdorong oleh kuasa Roh Kudus, kuasa Bapa Yahweh yang mendorong saya untuk saya live pada saat ini, karena dunia dalam keadaan ketakutan. Terpuji-pujilah Tuhan yang sampai pada hari ini memelihara kita semuanya, sampai kita ada bernafas pada saat ini, bisa makan, bisa hidup, bisa tertawa, bisa senyum dengan sesama kita, bisa menangis, tertawa, dan semua event-event yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena cinta Tuhan pada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pada saat ini kiranya seruan pertobatan, seruan untuk menyadari kebenaran di atas kebenaran, bukan hanya terfokus pada kebenaran fisik saja, tetapi kebenaran secara spiritual. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pelajaran mempelai adalah di tingkat spiritual yang tinggi, dan mungkin Bapak Ibu sekalian tidak bisa memahaminya dan tidak bisa mengerti apa yang mempelai sampaikan pada saat ini. Tetapi yakinlah dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Tuhan akan memampukan saudara dan saudariku, Bapak Ibu sekalian, untuk dapat memahaminya, asal Bapak Ibu memiliki kerendahan hati dan berpuasa serta menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pada saat ini mempelai tampil karena mungkin pada saat ini dunia yang sedang kacau dan dengan berbagai bencana-bencana yang terjadi di sana sini, Bapak Ibu, dan dunia dilanda ketakutan pada saat ini. Untuk itu mempelai tampil untuk memberi suara kebenaran kepada Bapak Ibu. Jangan takut, jangan takut, karena roh kita bukan berasal daripada dunia ini, tetapi roh kita adalah berasal dari atas, dunia ilahi. Shalom Elohim, bucan-bucan yang cantik ya sudah masuk bergabung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, yang sudah bergabung pada saat ini, bapak-bapak yang ganteng, ibu-ibu yang cantik, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Damai sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada saat ini. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu percaya dengan berita-berita yang sedang beredar, dengan apapun yang Bapak Ibu dengar, tapi selidikilah itu di dalam hati, di dalam doa, berpuasa agar supaya diteguhkan iman dan hati Bapak Ibu, karena kegoncangan demi kegoncangan akan datang di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengungsi ataupun ingin menyelamatkan diri, bertanyalah kepada Tuhan di dalam doa, di dalam berpuasa. Ya, jangan untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan kita, tetapi di dalam pengungsian itu ada pengujian. Bapak Ibu mengerti, pengungsian ada pengujian hati, ada pemurnian iman, ada pengujian karakter. Ya, jadi semuanya akan diuji. Jadi pengungsian itu bukan hanya kita untuk menyelamatkan diri, kita untuk daripada dunia ini, tetapi lebih kepada pengujian Bapak Ibu, pemurnian hati. Di situ kita akan diuji. Ya, kita
menjadi sahabat-sahabat Tuhan yang ekselen kah, yang istimewa kah, atau malah kita jatuh di situ Bapak Ibu. Ya, itulah yang mempelai ingin katakan bahwa tidak gampang ya Bapak Ibu. Anda mau masuk di pengungsian di lembah penderitaan dunia ini, pengungsian itu tidak gampang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus bayar harga. Bukankah firman Tuhan telah berkata, mereka ada yang ditawan, ada yang masuk penjara. Saksi-saksi surga itu seperti itu Bapak Ibu. Mempelai Kristus, bintang-bintang di hati Bapak Yahweh seperti itu. Jadi tidak gampang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu belum dapat penderitaan di dunia atau sudah dapat, pas Bapak Ibu pengungsian, itulah pengujian hati Bapak Ibu, pengujian karakter, pengujian iman. Bukan senang-senang di sana. Nah, ada yang untuk ditawan, ada yang untuk masuk penjara, ada yang dibunuh. Itu saksi-saksi, tanggung risiko Bapak Ibu ya. Martir itu namanya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bukan gampang Bapak Ibu kita mengikut Tuhan ini, bayar harga. Karena kita diproses di dalam lembah kekelaman. Apakah kita diproses di padang gurun? Apakah kita diproses di padang gurun hijau atau padang gurun belantara? Silahkan Bapak Ibu merasakannya masing-masing. Ya, sedangkan mempelai saja diproses mati hidup Bapak Ibu, nyawa taruhannya. Tetapi apakah Bapak Ibu melihat saya sudah ada di bawah tanah? Tidak, bukan. Kalau Tuhan ingin memakai saya, kalau Tuhan masih ingin berkenan di dalam wadah saya ini, pastilah saya akan dihidupkan. Walaupun beberapa kali mati, tapi tetap hidup Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan mati ketakutan. Berarti iman Bapak Ibu kalah. Kita anak-anak Tuhan, saksi-saksi surga, tidak mengenal dengan kata takut. Tidak. Kita sudah tidak punya rasa takut lagi. Jadi seperti itu, roh ketakutan, rasa ketakutan itu berasal dari intimidasi dunia. Tetapi roh kita berasal daripada Tuhan, adalah roh yang menantangkan keberanian, yang di luar logika manusia. Kita bisa melakukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang ajaib Bapak Ibu. Nah, di sini mempelai ingin mengajarkan agar supaya juga tidak disesatkan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Anak perempuan itu dalam kitab Wahyu pasal 12 akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan bangsa-bangsa dengan besi, dengan kekuatan besi Bapak Ibu, gada dan besi. Artinya dengan kekuatan yang powerful, yaitu kemuliaan Tuhan. Anak laki-laki itu adalah ditujukan kepada Immanuel, bukan ditujukan kepada jemaat Tuhan, bukan. Bapak Ibu mengerti bahasanya, akan melahirkan anak laki-laki yang akan mengembalakan bangsa-bangsa dengan besi, dengan kekuatan seperti besi. Dia akan memukul juga bangsa-bangsa. Itu kuasa. Tetapi pada saat dia lahir, dia tidak akan lagi memukul bangsa-bangsa, tetapi dia akan mengembalakan bangsa-bangsa itu di 1000 tahun damai. Bapak Ibu, ini rahasia yang penting bagi kita. Mau 10 orang ataupun 15 orang masuk di kerajaan 1000 tahun itu tidak masalah bagi Tuhan. Asal yang penting kita benar-benar murni, dimurnikan. Tuhan tidak butuh kuantitas, jumlah, tapi yang Tuhan butuhkan adalah kualitas. Kualitas iman Anda dan kualitas hidup Anda dipertaruhkan di sini Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan atau tidak? Di antara kita
akan disaring Bapak Ibu, dimurnikan di lembah kekelaman pada saat ini. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau mendengar teman Bapak Ibu sudah masuk penjara. Mempelai sudah peringatkan itu dari 1 tahun yang lalu, bukan? Jumlah kematian orang martir itu akan bertambah jumlahnya sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mempelai mau dikatakan A, B, C, D, bla bla bla, itu kata dunia, bukan kata Tuhan. Kalau kata Tuhan berbeda dengan apa kata dunia. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yesuah Masih Elohim, yang masih memberikan kesempatan kepada mempelai untuk hidup dan bersaksi sampai pada saat ini. Hidup mempelai untuk bersaksi, untuk menguatkan iman hamba-hamba Tuhan skala dunia, bukan skala kota, tapi skala dunia. Di saat dunia dalam ketakutan, mempelai akan muncul untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang pada saat ini sedang drop Bapak Ibu ya, atau Anda sedang disesatkan, atau Anda saling menyesatkan ya. Jadi pengajaran mempelai ada di tingkat yang paling tinggi, yaitu tingkat spiritual yang paling tinggi. Manusia logika tidak akan mampu untuk bisa menjangkau, memikirkan, ataupun mendalami apa isi pengajaran mempelai. Dan sehingga endingnya mereka selalu mengatakan bahwa orang gila lah, orang apalah. Nah seperti itu, karena ketidakmampuan logika mereka, iman mereka untuk mendalami dunia spiritual di tingkat yang paling tinggi. Ini permasalahannya antara dunia tipu-tipu dan dunia ilahi berbicara. Bukankah setan itu akan menahan perkataan mempelai ini dan tidak ingin manusia pada umumnya untuk mendengarnya? Inilah pengetahuan tentang dunia ilahi dan dunia tipu-tipu ini. Enam ini harus mengetahuinya untuk penyelamatan sekali lagi kepada seluruh dunia. Bukankah dalam penglihatan mempelai 4 bulan yang lalu bahwa kapal yang indah itu sudah berlayar di tengah pelabuhan, dan pintu bahtera itu telah ditutup oleh Bapa Yahweh sendiri, yaitu Bapak Iman Laho G2 yang terhormat. Dan di sana banyak mempelai yang bercahaya-cahaya yang sudah naik di dalam kapal itu. Tetapi mempelai ini turun dari kapal itu untuk ada di tepi lautan bersama dengan Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus untuk menjala ikan-ikan yang nakal yang masih berkeliaran di tengah lautan itu. Mereka tersesat, saling menyesatkan dan disesatkan. Seruan untuk melompat ke jala emas itu sekarang diserukan lagi sekali lagi untuk penantian terakhir. Itulah penglihatan mempelai 3-4 bulan yang lalu yang mempelai live pada saat itu. Perahu yang mewah dari kayu sudah berlabuh. Siapa yang masih ingat live mempelai 3-4 bulan yang lalu? Dan perahu itu sudah berlayar dan pintu sudah tertutup oleh Bapa Yahweh. Tetapi Tuhan sangat mengasihi manusia ini Bapak Ibu. Dia memanggil sekali lagi mempelai untuk ada di tepian laut itu,
untuk menjaring ikan-ikan yang nakal yang masih berkeliaran di lautan, untuk segera loncat ke jala-jala emas yang sudah disiapkan di tepi lautan itu. Siapa yang ingat live mempelai pada 3-4 bulan yang lalu? Nah, Bapak Ibu, rekamlah video ini, live ini, karena suara kebenaran ini sangat penting bagi dunia pada saat ini, karena dunia sedang dilanda ketakutan. Ketakutan dengan penyakit bisul-bisul yang akan dialami oleh seluruh manusia yang sudah memakai tanda itu dengan berbagai penyakit-penyakitnya. Itu adalah murka Bapa Yahweh ya, selama 5 bulan. Jangan pernah Anda menghujat nama Tuhan. Sabar, menderita, diam, tenang, berpuasa. Kunci daripada penyembuhan bisul-bisul yang ganas itu akan meletus di tubuh Anda. Kuncinya adalah Anda berdiam diri dan berpuasa semampu-mampu Anda. Apakah Anda berpuasa dari makanan ataupun minuman ya, yang mempelai ingin katakan bahwa Anda harus berpuasa mendekatkan diri kepada Tuhan supaya belas kasihan Tuhan turun atas Anda, dan jangan Anda mengambil bagian di dalam cawan murka Tuhan itu. Mempelai berharap semua yang sudah menerima tanda 66 itu pasti akan mendapat hukuman ya, yaitu bisul-bisul. Itu sudah tercatat di dalam Alkitab Wahyu. Yang menerima tanda cairan itu 66 itu akan mendapat bisul-bisul Bapak Ibu semuanya. Anda harus bersabar. Yang Anda harus siapkan adalah kunyit, alkohol, ampicillin, amoxicillin, itu ditumbuk. Anda tidak perlu lari ke rumah sakit. Anda lari kepada Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh, berpuasa. Berpuasalah Anda semampu-mampunya. Ya. Amoxicillin itu bukan untuk diminum Bapak Ibu ya, tapi ampicillin itu ditumbuk halus dan dioleskan di tubuh Anda yang kena bisul-bisul itu. Tubuh Anda itu bisul-bisulnya akan meletus Bapak Ibu, dan isinya darah, nanah, cairan-cairan yang bagi manusia jasmani menjijikan Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu, mempelai sudah katakan dari 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, Anda akan menderita kanker, tumor, dari kanker usus, kepala, tumor, itu tidak ada henti-hentinya Bapak Ibu. Sabar Bapak Ibu, jangan pernah menghujat nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin masuk surga, kalau roh Bapak Ibu ingin diselamatkan Tuhan, jangan menghujat namanya ya. Jangan. Diam, berdiam diri, berpuasa, berdoa, merenungkan. Karena sebelum Anda merasakan itu semua, Tuhan Yesus sudah merasakan hal yang sakit, yang sama seperti Anda yang Anda rasakan nanti. Anda berendam di kunyit Anda tumbuk, bahan herbal ya, yang mempelai ajari. Jikalau Anda terkena bisul-bisul itu akan sakit Bapak Ibu, sangat sakit. Itu Anda akan merasakan panas, Anda akan merasakan aliran darah Anda itu panas, meletus Bapak Ibu di aliran darah Anda itu, jadilah bisul, infeksi, bisul-bisul di sekujur tubuh Anda yang manusia lazim itu mengatakan cacar monyet. Nah, Anda tidak
perlu meminta pertolongan manusia, Anda larilah kepada Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Isa Ana Maria, atau Maryam. Mintalah kekuatan, kesabaran, mendekatkan dirilah kepadanya dengan cara berdoa, berpuasa, karena Anda memang layak untuk mendapatkan itu. Karena Anda sudah memakai tanda binatang itu. Ya, di sini adalah hikmat dari Yang Maha Tinggi supaya Anda bisa mengerti dan memahami apa maksud daripada perkataan saya ini, supaya Anda tidak salah lagi memahami dan menerka-nerkanya secara logika. Kalau Anda memahaminya secara logika, maka Anda tidak akan tembus. Anda harus memahaminya di dalam kerendahan hati dan di dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar. Makanya rajin-rajinlah berpuasa, berdoa, dan jadilah pelaku firman Tuhan. Bukan hanya berteori, ya, bukan, tapi praktek Bapak Ibu, ya, praktek. Di sini yang mempertekankan adalah praktek kehidupan yang ekselen di mata Tuhan. Nah, kalau kita praktek kehidupan kita ekselen di mata Tuhan, kita akan bercahaya Bapak Ibu. Nah, seperti ini, tangan kita ada di walaupun di terang, ini akan berubah-berubah Bapak Ibu, walaupun di terang. Kasih mati ya. Nah, seperti ini ya. Ini kan siang ya, memulai live, tapi Bapak Ibu bisa melihat cahaya aura tubuh, kecantikan hati itu akan terpancar walaupun di siang hari. Nah, apalagi kalau tubuh sudah berubah menjadi tubuh supranatural. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, akan bercahaya walaupun di siang hari, bukan jangankan di malam hari. Di siang hari pun sudah berubah mempelai, tubuh mempelai ini menjadi merah, ya, kadang menjadi biru. Nah, seperti itu siang dan malam. Nah, itu tandanya Bapak Ibu, kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan, sama seperti cahaya-cahaya yang ada di dalam firman Tuhan itu. Bukankah sungguh indah sekali ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, berita yang Bapak Ibu terima daripada dunia ini janganlah langsung dipercaya. Bapak Ibu harus datang kepada Tuhan, berdoa, berpuasa, ya, baca firman Tuhan. Tidak usah mau tanya sini, tanya. Tuhan ingin mendewasakan Anda. Kadang di sini Bapak Ibu, jangan terlalu instan menjadi anak-anak Tuhan. Itu harus butuh proses supaya berakar di dalamnya. Ya, jangan menjadi anak-anak Tuhan yang instan, jangan. Ya, Bapak Ibu mendengar kabar A, B, C, D yang mengguncang hati jiwa Bapak Ibu pada saat ini, janganlah terlalu percaya itu dahulu. Bapak Ibu harus mengecek apakah itu benar, apakah itu datangnya dari Tuhan atau datangnya dari si jahat. Ya, jangankan manusia biasa bisa jatuh, malaikat pun bisa jatuh Bapak Ibu. Ya, makanya kita harus perlu kerendahan hati di sini untuk melihat, untuk menyaksikan, untuk mendengar. Diperlukan kepekaan, diperlukan
ketulusan hati. Diperlukan hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Hati, karena Tuhan melihat hati, Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat casing kita, Tuhan melihat hatimu, hatimu dan hatiku. Tuhan melihat hati, Bapak Ibu. Dengar baik-baik ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai iblis mencuri mahkotamu, saudara. Ya, jangankan manusia biasa jatuh, orang-orang terkenal jatuh, hamba-hamba Tuhan terkenal jatuh. Itu mereka tergolong manusia biasa. Malaikat pun yang sudah percaya cahaya yang ada di tubuh setiap manusia pada saat ini kemuliaan Tuhan dinyatakan jatuh, Bapak Ibu. Sudah tertulis semuanya, bukan? Bintang-bintang itu akan berjatuhan berapa? Sepertiga. Banyak, Bapak Ibu. Apakah Anda termasuk di bintang-bintang yang akan jatuh itu, atau yang sementara jatuh itu? Mempelai hanya ingatkan pada saat ini, jangan sampai Anda tergolong di dalam bintang-bintang yang jatuh itu, Bapak Ibu. Tidak ada keuntungannya bagi Anda. Anda akan meratap tangis. Memang Tuhan datang di dalam kesederhanaannya. Tuhan tidak datang di dalam sebagai King of the Kings yang Anda tafsirkan secara logika, secara pemikiran Anda. King of the Kings yang Anda pikirkan adalah Dia yang duduk di tahtanya dengan gempitanya, itu di alam roh. Tapi di dunia nyata, Dialah King of the Kings di dalam kerendahan hati. Dia ada di dalam kerendahan hati, Bapak Ibu. Makanya orang-orang pintar, orang-orang angkuh, orang-orang yang sombong tidak akan bisa menangkap dan memahami pengajaran apa yang mempelai sedang berikan kepada dunia pada saat yang gelap ini. Di saat dunia yang sedang dipenuhi dengan hawa nafsu, dengan segala keangkuhannya, dengan segala kesombongannya, dengan segala ketinggian ego diri manusia itu masing-masing. Sadarlah, Tuhan tidak ada di sana. Tuhan ada di dalam hati yang memiliki kerendahan hati dan cinta. Tuhan tidak ada di dalam hati yang serakah, dan Tuhan tidak ada di dalam hati yang mencintai dunia ini. Tidak, saudara. Tidak. Apakah saudara menjadikan Dia sebagai Tuhanmu, King of the Kings di hati Anda? Kerajaan Tuhan ada di hatimu. Dia bersemayam di dalam roh. Makanya dikatakan sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Dia. Inilah pengajaran dimensi tingkat yang paling tertinggi. Alam dunia logika dan alam keangkuhan hati tidak mengenal ajaran ini. Karena ajaran ini berada di dalam dimensi kerendahan hati. Yang menjadi King of the Kings Anda adalah kerendahan hati Anda. Dan Tuhan ada bertata di sana, di dalam kerendahan hati Anda dan saya. Bapak Ibu, itulah kerajaan 1000 tahun damai. Di saat dunia sedang kacau balau, kebingungan, di dalam ketakutan, tetapi di dalam hatimu dan saya ada kedamaian yang luar biasa. Karena King of the Kings bertata di hatimu dan saya. Inilah pengajaran di tingkat spiritual yang paling tinggi, dan dunia tidak pernah mengenal ajaran ini. Di hatimu siapa yang bertata? Ego diri dan kesombongan dirimu lah.
Dia King of the Kings yang bertahta di dalam kerendahan hati. Dia tidak ada di dalam hati yang angkuh. Dia juga tidak ada di dalam hati orang-orang yang serakah, orang-orang yang tidak memiliki kasih, orang-orang yang senang berbuat dosa dan menyakiti hati Tuhan. Dia tidak ada di sana, Bapak Ibu. Tuhan tidak ada di sana. Tuhan ada di dalam kelemah lembutan hatimu. Tuhan ada di dalam cintamu. Dan Tuhan bersemayam di dalam hati yang suci. Orang yang memiliki kesucian hati akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, Bapak Ibu. Bapak Ibu paham sampai di sini pengajaran yang paling tertinggi dari mempelai ini. Jikalau engkau memiliki kerendahan hati, engkau adalah pelayan bagi saudara-saudaramu dan pelayan bagi sahabat-sahabatmu dan pelayan bagi yang menghina engkau, pelayan bagi yang mencaci maki engkau, karena kita adalah hamba. Milikilah hati hamba selama engkau masih hidup di dalam penyamaran wadah tubuh manusia darah dan daging ini, agar supaya apa? Namamu tertulis di dalam buku kitab kehidupan abadi, anak domba ilahi. Milikilah kerendahan hati itu.